Ya dengan seorang Dedi ya. Ya, saya nggak kenal dia. Tapi ini menarik kok. Sampai luar negeri juga memberitakan beliau. Ada yang bikin lagu lagi. Lagu. Indonesia butuh sosok yang sangat luar biasa. Artinya apa? Butuh sosok yang pro dengan rakyat. Dengan adanya Kang Deddy Mulyadi, singanya Jawa Barat, maestronya Jawa Barat kali ini, seperti hadirnya Bapak Jokowi kembali lagi. Saking pronya dengan rakyat, dengan masyarakat, terutama masyarakat kecil, Kang Deddy Mulyadi sangat dicintai, sangat disegani. Bahkan luar biasanya, beliau sampai berani mengobrak-abrik, meluluh lantahkan bangunan-bangunan yang tanpa izin, dengan kapasitas yang luar biasa. Mental baja, mental yang sangat luar biasa, mental yang sangat berani, bukan kaleng-kaleng yang gak bisa diremehkan. Kang Deddy Mulyadi merangkul masyarakat dengan hati yang sangat luar biasa. Bahkan saking cintanya masyarakat dengan Kang Deddy Mulyadi, sang maestro Jawa Barat, beliau bahkan ada yang menciptakan lagu khusus untuk Kang Deddy Mulyadi. Begitu juga saking luar biasanya, Kang Deddy Mulyadi sangat viral di jagat maya. Begitu juga bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kita lihat videonya. Saya akan berdiskusi dengan relawan Jokowi. Tapi kita tidak sedang membahas tentang ijazah. Saya akan membahas tentang orang ramai sekarang membicarakan tentang munculnya Mulyono Jilid 2. Siapa dia? Kita akan mendiskusikan tentang fenomenalnya Gubernur Jawa Barat, KDM, Kang Deddy Mulyadi. Dan sudah ada di sini ya, Kanjeng Norman Sofyan Hadinegoro. Pak Kanjeng, apa kabar? Alhamdulillah. Saya nggak mau panggil Kanjeng lagi ya. Bro, Alhamdulillah. Ya. Awet muda. Awet muda. Kalau dipanggil bro, awet muda kita. Siap. Oke, siap. Nah, saya ingin komentar dari Bro Norman dulu ini. Ya, sebagai orang yang hampir 10 tahun menjadi die-hardnya Pak Jokowi, tiba-tiba orang sekarang mengatakan muncul Mulyono Jilid 2. Bung Norman sepakat itu bahwa KDM ini adalah Mulyono Jilid 2, Pak Jokowi Jilid 2. Kontroversi loh gubernur ini. Gimana Bung? Iya, kalau saya melihat ya, arah ke sana tuh ada. Arah ke sana ada? Iya. Maksudnya arah ke sana ada tuh gimana? Artinya Mulyono kedua itu cara belusukannya, caranya itu hampir sama. Tapi yang kurang ajar ini, para penyinyir-penyinyir ini, kalau melihat gubernurnya diam, nggak bekerja, dirasanin, dinyinyirin. Tapi kalau gubernurnya super aktif, dinyinyirin juga, dijelekin. Nah, ini saya udah diskusi dengan Bung Julpan Lindan, ini apa nih fenomena ini ya? Oh, teman lama Teman kayaknya. lama saya ini. Iya, ini dia bilang. Iya. Semua dinyinyirin. Nah, kita kan mau ngelihat ya, bahwa fenomena gubernur ini tidak semua gubernur. Dia memanage berapa sekarang ini? 50 juta ya penduduk. Ya, lebih kurang. Jawa Jawa Barat Barat adalah provinsi dengan populasi penduduk yang terbesar Luar biasa. di seluruh Indonesia. Ya dengan seorang Dedi ya. Ya, saya nggak kenal dia. Tapi ini menarik kok. Sampai luar negeri juga memberitakan beliau. Ada yang bikin lagu lagi. Lagu. Lagu untuk KDM ini. Arti kan luar biasa ini. Padahal baru berapa bulan ya jadi gubernur. Nah memang saya lihat KDM itu memang dia beranjak dari budaya ya. Jadi untuk orang Jawa Barat dia paham benar alamnya,
manusianya, Kulturnya. kulturnya. Jadi sangat mudah bagi KDM ini untuk memanage. Bayangin aja ya, waktu baru jadi gubernur, kemarin di banjir, itu di Bekasi. Itu di Bekasi itu yang namanya sungai-sungai, rumah-rumah di pinggiran kali, itu dihabisin sama dia. Dalam hati saya, ini nggak gampang. Ini nggak gampang mengerjakan ini. You tahu kan orang Indonesia, ya banyak preman di sini, banyak apa, disikat sama dia. Ternyata Pak Dede ini nyalinya tidak kecil. Kita lihat lagi di puncak. Ya. Kita pernah dengar itu yang namanya apa, kawin kontrak. Siapa punya itu? Ada hotel lagi. Hotel untuk oncor-oncor. Waduh, apa itu oncor-oncor? Iya pokoknya. Itu ternyata yang punya Habib palsu. Imam besar palsu. Imam besar palsu. Ya. Jadi saya munafik semua ya. Nggak ada yang sanggup. Nah, Bung ini kan adalah die hard, relawannya Pak Jokowi. Ya. Tiba-tiba sekarang dengan segala aktivitas KDM yang mungkin mirip ya dengan gaya Pak Jokowi waktu awal-awal dari Solo kemudian ke Jakarta sampai menjadi presiden. Emang Bung Norman nggak keberatan tuh kok nama-nama Pak Jokowi diambil-ambil oleh KDM? Apa komentar Bung? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena Kayaknya Bung nggak konsisten ini. Udah mulai pindah ke lain hati. oh tidak, mana yang baik itu kita dukung. Mana yang bagus kita sampai pun juga di kabupaten manapun juga. Kalau ada figur-figur yang bagus ini, ya kita angkat. Jadi nggak keberatan ya? Enggak lah. Malah senang. Indonesia tuh butuh begitu. Kenapa? Ini pro rakyat masalahnya. Oh. KDM ini pro rakyat. Dia bela benar itu rakyat. Ya, dia paham benar kesulitan-kesulitan rakyat. Dia hadir. Ternyata yang komentar itu bukan orang Jawa Barat aja tentang KDM ini. Daerah-daerah lain sampai mengatakan, wah kalau bisa ini gubernurnya pindah ke sini aja. Nah, ini kan terjadi benturan, ketersinggungan. Dianggap gubernurnya mereka tuh nggak bekerja, itu masalahnya. Iya kan? Pernah di Jawa Timur, itu gubernurnya disindir sama rakyatnya. Disindir sama rakyatnya. Ya. Nah, itu. Jadi memang KDM ini, Bro Norman, memang orang akhirnya tiba-tiba, ada sosok Pak Jokowi lagi nih, versi Jawa Barat, kan begitu. Nah, sama kayak Pak Jokowi juga, kontroversi, banyak juga yang tidak suka, kemudian dijinyirin. Sekarang udah mulai dijinggirin. KDM juga bahkan oleh Rizik Sihab, ya kan, dianggap ini gubernur yang tidak mengerti agama. Paling anti tuh. Iya, iya kan. Itu yang kejadian di Purwakarta tuh dulu. Orang yang menyalahguna, yang tidak paham agama, bahkan ada tuduhan ini Jawa Barat akan menjadi seperti banyak patung, Ah, ya kan? dihancurin patung Dihancurin. itu. Itu kejadian di Purwakarta itu. Jadi Bro Norman tidak melihat bahwa Pak Jokowi kan nggak seperti itu juga. Ya. Jawa Barat itu sebenarnya dulu itu basisnya mereka. Basisnya kelompok-kelompok ekstrim itu. Binan habis Rizik. Jadi kalau masa-masa datang ke Jakarta dari sana semua. Oh. Dari Jawa Barat paling banyak. Jawa Barat sama Banten. Berarti kenyinyiran Rizik Sihab itu sebenarnya bukan karena KDM ini mengganggu misalnya menertibkan tempat oncor-oncor tadi ya kan. Tetapi juga karena dianggap wah kalau misalnya KDM seperti ini masanya dia yang akan berpaling semua ke KDM gitu. Kalau saya melihat dengan adanya KDM ini jadi gubernur ini, udah mulai sangat berkurang itu. Udah mulai luas, udah mulai masyarakatnya, rakyatnya udah mulai melek mata. Oh, ternyata kita diginiin. Masa sesama satu agama dibilang kafir. Nah, makanya berani banget itu Pak KDM kita nih. Kalau bisa khotbah Jumat jangan ada orang-orang kayak gitu, dilarang. Itu berani loh tuh.
Oh ya, KDM ngomong begitu? Ngomong begitu berani. Maka saya bangga melihat ini. Lawannya habis gitu. Nah, itu. Bagaimana tanggapan Bro Kanjeng tentang gubernur konten? Justru ini sangat menguntungkan KDM. Kenapa? Oh, dia sudah rintis sebelum jadi gubernur. Waktu dia jadi DPR udah rintis. Gubernur Pro rakyat itu. konten mulu kan Iya. gitu. Tapi efeknya luar biasa. Seluruh Indonesia melihat konten dia. Dia kalau nggak mau jadi gubernur, nggak mau jadi apa, dari itu aja udah hidup. Dari konten saja, udah nggak ada masalah. Ya kan dibandingkan gaji gubernur ya, sama konten. Apalagi sekarang ini, jadi gubernur, ya kontennya jalan terus. Ya. Jadi di situ hanya orang nyinyir saja yang ngomong gubernur konten, terus apa lagi macam-macam tuh nyinyirnya tuh. Jadi menurut Bro Norman dengan kinerja di tahap-tahap awal di bulan-bulan pertamanya apa KDM menjabat sebagai gubernur ini, di tangan KDM ini Jawa Barat akan jauh lebih berubah dan jauh lebih baik. Sangat berubah total. Satu contoh ya, bagaimana terobosan-terobosan beliau itu juga sudah banyak ditiru di daerah-daerah. Contoh masalah pajak, udah 11 provinsi itu, udah niru. 11 provinsi sudah 11 provinsi meniru sudah gebrakannya KDM. KDM. Tapi banyak juga yang nggak suka Pasti, gubernur-gubernur itu yang pasti. lain. Kelompok nyinyir juga tuh, oh, paling getol itu, benci banget itu. Ya kenapa? Karena nyinyir punya calon juga. Iya, iya. Yang akan datang gue melulus calonnya ini. Nah, kebijakan tentang pembinaan anak takal. Masuk barak militer. Iya, bagus banget itu. Oh, Bro Norman setuju? Oh, setuju banget. Kalau dulu kan ke pesantren, kemana? Nggak mempan juga. Tetap aja bebal juga, anaknya tetap juga ngelawan. Begitu kalau di barak militer, diajarkan baris berbaris, diajarkan masalah tentang cinta merah putih, diajarkan disiplin, diajarkan etika. Sampai ada setelah selesai mereka itu nggak mau pulang. Oh, berarti betah. Kalau bisa, saya mau sekolah. Apa pasti KDM bilang? Ya kalau kamu nggak pulang ya dan nanti sekolah di sini aja nanti saya biayain. Kan luar biasa. Oh, sampai begitu? Iya. Luar biasa, nggak ada tuh gubernur lain kayak gitu. Benar-benar out of the box ya. Betul. Terbuka loh. Style leadership dari KDM ini. Itu. Jadi saya melihat ya, jadi banyak sekali program-program itu, program-program masalah budaya, ya kan, tentang alam. Satu contoh misalnya sungai-sungai itu sekarang dibenahi semua, bahkan dipekerjakan orang sana juga. Luar biasa. Kita lihat 1 tahun ini kayak apa jadinya kalau kita Kalau kesana. ada tuduhan KDM itu di sana tuh seolah-olah memarginalkan Islam dengan mengedepankan budaya wiwitan, itu gimana tanggapan? Oh tidak ada, itu budaya kok. Ya, gimana tanggapan Bro Norman? Apakah itu akan bisa merubah seorang KDM karena ada protes, tekanan dari ormas-ormas yang katanya Ormas nyinyir. Oh, itu Kasih tahu tuh ormas ormas nyinyir itu. agama loh Bro Norman. Apapun nyinyir itu. Nyinyir ya? Nyinyir. Ini pasti kelompoknya habis gijik nih ngomong gitu tuh. Geng-gengnya nih. Ya. Dicari-cari kesalahannya, dicari-cari. Kira-kira KDM ini akan didukung oleh warganya, rakyat Jawa Barat, ketimbang apa yang dihimbau oleh yang disebut nyinyir tadi? Rakyat Indonesia bukan lagi Jawa aja. Barat? Iya, dilawan sama aja nih kita lihat. Oh, Dilawan itu. Kenapa? Karena di daerah juga merindukan gubernur seperti kayak KDM ini. Belum nemu lagi. Ya mudah-mudahan nanti nongol di gubernur yang lain ya. Karena gubernur juga kan gengsi kalau mengambil-ngambil niru-niru ya. Saya nggak perlu gengsi, kalau bagus kan nggak ada masalah. Orang tugas melayani rakyat kok. dan kayaknya semua gubernur berusaha untuk mencari perhatian juga untuk melakukan kinerja-kinerja yang produktif turun ke masyarakat seperti Iya. itu. Ya kan? Contoh Iya. kayak Gubernur Jakarta Pramono Anung kan juga setelah melihat gebrakan-gebrakan KDM mulai banyak juga turun ke lapangan. Jadi Ya turun, tapi banyak nggak- hikmahnya ya. Nggak ada terobosan. Oh, nggak ada terobosan. Ini kan yang kita bicarakan ini terobosan.
Pramono nggak ada terobosan Belum. sampai detik ini. Belum, itu monoton. Saya orang Jakarta loh. Kalau transportasi gratis biasa bagi saya. Biasa. Bukan terobosan. Bukan terobosan, dilakukan sebelum-sebelum juga ada melakukan itu kok. Tidak ada terobosan. Jadi ngambang. Ya. Bukan DKI saja, tempat lain juga. Nah, mudah-mudahan tempat lain juga kan lagi cari celah kelihatannya ya. Jadi yang kita pantau ini mana yang bagus itu kita angkat, kita rawat, kita bela. Oke. Itu. Kembali kepada julukan tadi, Bro Norman, bahwa ini adalah Mulyono kedua. Ya, pernah ngobrol dengan Pak Jokowi nggak, Pak? Ada prototip Bapak di ke Jawa Barat, pernah nggak? Terus apa komentar Pak Jokowi? Belum, saya belum sampai ke sana. Oh, belum sampai ke sana. Tapi itu pasti terpantau. Terpantau. Terpantau oleh Pak Jokowi. Seperti satu contoh misalnya. Pak Jokowi kan pernah masuk gorong-gorong. Tuh. Iya. Ya kan? Itu kan terkenal sampai sekarang ya kan. Yang dianggap pencitraan dong. Ya. KDE masuk kali. Lebih parah lagi. Parah lagi itu kan. Pakai kaos singlet lagi. Pakai kaos singlet itu. Iya. Itu parah banget itu. Itu bukan pecintaan, memang begitu wataknya KDM itu seperti itu. Jadi Indonesia butuh pimpinan seperti ini sebenarnya. Seperti ini hebat Pak Prabowo ini. Pintar dia. Pintar milih orang ya. Padahal kan dulu KDM ini kan dari Golkar. Iya, Golkar nggak bisa memanage kok ini. Banyak kadernya hebat nggak bisa manage. Jadi ya saya maaf ngomong ya ke Golkar juga nggak bisa melepaskan ke birokrasinya kayak apa gitu. Kalau saya melihat Gerindra nih ya, ini udah masuk Gerindra kan dia, total. Saya kalau bisa sih gubernur-gubernur yang dari Gerindra itu ya adopsi punya KDM itu, program-program KDM diadopsi di daerahnya. Yang sesuai di daerahnya gitu. Kalau tentang preman, tentang anak kenakalan, itu seluruh Indonesia sama. Kenapa nggak diambil itu? Sebenarnya kuncinya ya di gubernuran itu kan ada namanya Tripida, ya kan? Gubernur, Kapolda, Pangdam, ketiga ini. Kalau ini kompak, enak ke bawahnya. Nah kadang-kadang nggak kompak. Kadang-kadang dinyinyirin, malah dinyinyirin sama partai politik. Di DPR, diganjel di DPRD. Seperti itu. Nah, gimana tanggapan Bro Norman ketika respon KDM di dalam rapat paripurna, kemudian PDIP walk out, ya toh? Nggak peduli dia, tetap aja jalan terus. Saya lebih peduli apa kalau rakyat yang walk out itu lebih berbahaya buat saya. Betul. Itu betul. Betul itu ya? Betul. Artinya dia pro rakyat kok. Masa segala-galanya DPR itu turun dong juga DPR. Dia kan dibayar uang rakyat itu. Kalau dianggap menabrak aturan, prosedur, tata kerja, birokrasi yang selama ini menjadi rules mereka, itu menurut Bro Norman apakah KDM juga nggak tertib administratif atau nggak disiplin juga, gimana? Anies pernah jadi gubernur tapi dia nggak ada hasilnya. Saya bicara tentang elektabilitas loh Bro. Iya, jadi gini, elektabilitas jangan Anda masukkan ke partai ya. Ya. Ini orang kerja. Kalau bisa 2 kali juga dia jadi gubernur. Biar nyata itu Jawa Barat itu seperti apa. Dulu kan Jawa Barat kan serem melihatnya. Basisnya agama yang ekstrim. Teroris dan segala macam masuk juga anti NKRI. Itu basisnya di situ semua. Di Jawa Barat semua? Di Jawa Barat. HTI itu banyak di Jawa Barat. Basisnya FPI. Apalagi Yang udah menjadi ormas terlarang kan? iya, apalagi. Maka saya bilang Habib Rizik ini udah macam ompong lah, udah jangan aneh-aneh lah. Cukup dengan Deddy Mulyadi aja, cukup dengan KDM aja. Dan rakyatnya kompak. Jabar ini kompak? Kompak. Kompak ketika KDM atau kompak dari dulu Jawa Barat ini? Waktu Ridwan Kamil gimana? Setelah KDM. Oh, setelah KDM? KDM ini makin kompak, makin semangat rakyat Jawa Barat ini. Dia dapat gubernur yang bagus gitu. Gubernur yang memperhatikan rakyatnya.
Coba kemarin pesta kemenangan sepak bola itu. Persib. Oh, buka apa? Pakai kaos aja sih gubernur. Seorang gubernur itu. Nggak ada gengsi-gengsi. Naik ke atas apa? Mobil. Itu kan bikin orang kagum. Orang kecil gede gubernur bisa begini kan gitu kan. Nggak ada perbedaan. Nah, oke, masalah elektabilitas, ya kan? Kan Anies ya sampai sekarang kan dianggap salah satu kandidat yang cukup kuat elektabilitasnya. Walaupun dia sekarang ini nggak ada mainan, nggak ada partai, nggak ada juga jabatan dan seterusnya. Dengan munculnya KDM, menurut Bro Norman, ya kan, apakah otomatis market share ya, kalau kita bicara sebagai sebuah bisnis ya, market share-nya Anies akan disedot nih oleh KDM? Oh tidak. Anies ini sudah istilahnya terbentuk kelompok HTI ya, tidak ada di situ. Jadi susah. Nggak akan mungkin. Berarti Bro Norman ingin mengatakan Anies ini segmennya secara elektabilitas marketnya hanya itu aja. Itu aja. Orang yang berpolitik berdasarkan agama. Yang nyinyir-nyinyir di situ juga. Oh, nggak akan bertambah. Nggak akan bertambah. Jadi kalau Anies juga melakukan itu, makin jauh, makin terpental ya. Yang dia bilang perubahan-perubahan itu. Ya kan? Jadi dia bikin gerakan yang merusak, bukan gerakan yang membangun. Ini yang terjadi. Ini kayak yang lagi rame-rame nih, masalah tentang ijazah palsu. Sampai sekarang belum selesai urusannya itu coba. Pada urusan remeh-temeh saya bilang itu. Ini kan urusan remeh-temeh. Itu aja. Belum ada. Nah, terus ecek-ecek bahwa dia membangun resmikan jambatan di mana? Di Banteng apa di Banten? Aneh itu. Gua nggak tahu jambatan siapa, itu siapa. Aneh, dia pintar main gitu, dia pintar. Tapi dengan munculnya KDM hancur dia. Hancur ya? Oke. Besok-besok bukan KDM aja, ada lagi yang nongol. Oke. Artinya kalau toh ya muncul nih, kita tidak bicara apakah KDM akan menjadi capres atau cawapres. Saya bicara elektabilitas. Ya. Dugaan atau forecasting kita tentang elektabilitas. Nah, bagaimana kalau dibandingkan atau disandingkan ya, yang juga katanya cukup potensial untuk 2029 adalah AHY, gimana dengan KDM? Saya sangat sayangkan ya. Jadi jangan ngomong, kita ini belum ada setahun sih masalahnya. Jadi jangan ngomong tentang pilpres, diketawain. Yang ngomong pilpres itu orang yang harus kekuasaan. Yang kelompok-kelompok nyinyir ini. Ya disandingkan dengan AHY, nanti disandingkan dengan Gibran, kan begitu kan? Ini kan orang kerja. KDM itu orang kerja, jangan disodor-sodor, nggak mempan sama dia. Bukan, maaf bro. Yang saya masukkan tadi sandingkan itu bukan sandingkan dalam konteks pilpres, bukan. Apa? Jika dibandingkan elektabilitasnya nih, ya kan kita tahu kalau merunut kepada elektabilitas terakhir pada saat pilpres, ya kan setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo itu kan ada Anies, ya kan, baru kemudian ada Ganjar, ya kan, dan seterusnya, dan AHY kan ada agak di tengah lah, nggak terlalu di bawah. Kalau Puan kan sangat di bawah nih, ya kan. Nah kemudian di angka 7% waktu itu ada Gibran. Saya belum mau bicara Gibran. Nah, secara elektabilitas, apakah dengan moncernya KDM saat ini, kalau diadakan survei oleh lembaga survei yang kredibel, dugaan bro, apakah KDM ini bisa langsung meroket nih, shoot? Begitulah komentar-komentar dari beberapa komentator tentang Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa untuk menceritakan perjalanan sang maestro Jawa Barat tersebut. Kini kehadiran Kang Deddy Mulyadi sangat diagung-agungkan, sangat didamba-dambakan. Bahkan sebagian masyarakat di luar Jawa Barat kepingin beliau menjadi gubernur di wilayahnya sendiri, khususnya bukan Jawa Barat. Tapi apa boleh buat, kali ini Kang Deddy Mulyadi terus berjalan menyisiri
bangunan-bangunan, bahkan melancarkan, merenovasi bangunan-bangunan yang sekiranya di mindset beliau kurang bagus, tidak layak, kurang layak untuk masyarakat kecil. Beliau sikat, beliau tanpa pikir panjang langsung dia bergerak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak kurang 1 atau 2 atau bahkan ratusan, bisa dikatakan ribuan orang kepengen datang ke beliau. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dideritanya, khususnya warga kecil. Tapi ingat, bukan cuman warga kecil, termasuk Gubernur Maluku Utara yang sangat cantik, Ibu Shirley. Beliau juga datang ke Lembur Pakuan untuk mengisi, untuk sama-sama belajar berargumen bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan dengan penduduk yang sekian banyaknya, berpuluh-puluh juta, untuk untuk bisa semua bisa dikondisikan secara baik, secara teratur, dan masalah akhirnya bisa terselesaikan seperti di Jawa Barat sekarang ini. Terima kasih. Salam.